Saudara mahasiswa ITB memprotes kebijakan kampus yang bekerja sama dengan pinjol untuk pembayaran uang kuliah. Sementara pihak kampus mengklaim tidak mengambil keuntungan dari kerjasama dengan pinjol itu. Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB berunjuk rasa memprotes kebijakan kampus terkait skema pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dengan mencicil via aplikasi pinjaman online atau pinjol. Mahasiswa mengkritik karena bunga pinjaman yang dianggap memberatkan meskipun dengan cara skema cicilan. Mahasiswa berharap ITB dapat mengubah skema pembayaran uang kuliah tunggal dengan skema lain. Jadi sebenarnya kami kan menuntut untuk adanya penghapusan opsi penyelenggaraan dana berupa pinjaman online. Namun dari pihak rektorat, karena satu dan lain hal, mereka tidak bisa menghapuskan itu secara langsung. Namun mereka pada akhirnya berdasarkan negosiasi kami sepakat untuk tidak menjadikan skema pinjaman online ini sebagai opsi yang dipromosikan, sebagai opsi utama yang sebelumnya itu cukup dipromosikan. Pihak ITB menegaskan tidak mengambil keuntungan sepeser pun terkait kerjasama dengan aplikasi pinjaman online Dana Cita yang menyediakan skema cicilan pembayaran uang kuliah tunggal. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB Muhammad Abduh menyebut ITB bekerjasama dengan Dana Cita sejak Agustus 2023. Namun aplikasi tersebut baru dimanfaatkan oleh mahasiswa pada Januari 2024. Yang meminjam pun tidak banyak, hanya 10 orang, ya, dengan baru-baru ini, begitu, dan semuanya baru-baru ini, dan itu pun lebih banyak adalah mahasiswa pasca sarjana. Harian Kompas sempat menganalisis makin tingginya biaya kuliah yang tidak mampu diimbangi oleh tabungan dan pendapatan para orang tua. Jika orang tua lulusan S1 menabung selama 18 tahun sejak anaknya lahir pada 1995 hingga masuk kuliah pada 2013, maka tabungannya mencapai 77,9 juta rupiah. Sementara biaya kuliah mencapai 84,7 juta rupiah. Kompas juga menganalisis jika orang tua lulusan S1 menabung dari 2013 sampai 2040, tabungan mencapai 299,2 juta rupiah. Sedangkan biaya kuliah di 2040 diprediksi mencapai 430 juta rupiah. Pengamat pendidikan Cecep Darmawan menyebut biaya pendidikan makin tinggi dan penggunaan pinjol untuk membayar uang kuliah melanggar undang-undang karena pendidikan tinggi harusnya untuk dibuat murah untuk semua kalangan masyarakat. Prinsip ya di dalam pasal 6 itu salah satunya keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Masalah pendidikan tinggi sempat jadi perhatian Presiden Joko Widodo. Namun Jokowi justru terkaget-kaget mengetahui jumlah lulusan perguruan tinggi strata 2 dan 3 sangat rendah dibanding Malaysia dan Vietnam. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jangankan pendidikan tinggi, masalah di pendidikan dasar juga masih dialami penduduk Indonesia. Bahkan yang tidak sekolah jumlahnya cukup tinggi mencapai 65 juta anak. Belum tamat SD 30,6 juta anak, sementara yang tamat SD 64,4 juta anak. Sementara siswa SD yang putus sekolah mencapai 40.623 anak. Jumlah siswa putus sekolah tingkat SMP sebanyak 13.716 anak, di tingkat SMA yang putus sekolah sebanyak 10.091 siswa, dan di SMK mencapai 12.404 siswa. Pihak universitas harus mencari cara untuk membantu mahasiswanya yang mengalami kesulitan membayar tanpa menggunakan pinjol yang bisa merugikan mahasiswa. Tim Liputan Kompas TV.